Kedatangan Menteri UMKM di Desa Kubu, Kecamatan Kubu, pada Minggu 10 November ke 2024. Menteri UMKM Bapak Maman Abdurrahman beserta Bapak Didi dan rombongan mulai tiba di makam Raja Kubu untuk berziarah. Kedatangan tamu istimewa, tamu besar, Bapak Maman Abdurrahman ST selaku Menteri. Ini kalau saya bilang putra terbaik Kalimantan Barat yang dipilih menjadi menteri, satu-satunya menteri mewakili Kalimantan Barat dan satu-satunya menteri yang menginjakkan kakinya di daerah Kubu ini. Ini sangat luar biasa. Ini suatu keberkahan yang luar biasa. Juga beserta beliau rombongan ada Pak Didi, mantan kita lebih dikenal mantan Kapolda Kalimantan Barat beliau ini. Jadi hadir pada kesempatan ini. Juga pelaku UMKM yang saya lihat juga antusias untuk hadir untuk menyambut kedatangan dari Bapak Menteri UMKM. Pada kesempatan ini tentunya saya selaku Kepala Desa Kubu juga mewakili rekan-rekan Kepala Desa sekecamatan Kubu yang dalam hal ini menyambut apresiasi sekali terhadap kehadiran Bapak Menteri, yang mana ini adalah salah satu terobosan bahwa insya Allah dengan kapasitas beliau diberi kepercayaan untuk menjadi Menteri UMKM di Kalimantan Barat ini. Tentunya UMKM Kecamatan Kubu, Desa Kubu khususnya ini insya Allah kedepannya akan lebih maju lagi. Nah, inilah harapan kita semua. Pak Maman Abdurrahman ini memang tidak asing lagi buat kita, karena kemarin beliau juga namanya juga sudah sudah teringat kita, karena baru kemarin kita banyak masyarakat Kubu ini memilih beliau untuk legislatif mewakili Kalbar 1 DPR RI.
Sekarang beliau sudah diangkat menjadi menteri. Nah inilah sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah hari ini merupakan kunjungan pertama beliau selaku menteri. Artinya Kubu merupakan pilihan pertama perdana beliau untuk datang ke Kalimantan Barat ini untuk bertemu, bertatap muka langsung kepada masyarakat. Dan inilah merupakan suatu keberkahan buat kami masyarakat Desa Kubu, khususnya Kecamatan Kubu umumnya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, sebuah sambutan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh masyarakat Kubu. Sebuah sambutan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh masyarakat Kubu kepada saya. Tadinya saya kesini bersama-sama, jalan datang sama-sama dengan Pak Didi, niatnya itu hanya mau ziarah ke makam Raja Kubu. Namun karena tadi dapat informasi Pak Kades dan Pak Camat ingin buat sambutan, ya sudah, saya sempatkan hadir bersama-sama, kita kumpul di sini. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk masyarakat Kubu. Keberadaan saya sebagai menteri yang dipercaya oleh Pak Prabowo Subianto, saya ingin tegaskan dan sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Kecamatan Kubu, bahwa keberadaan saya menjadi menterinya Pak Prabowo Subianto bukan semata-mata karena pribadi saya. Saya ulangi lagi. Keberadaan saya, dipilihnya saya menjadi menterinya Pak Prabowo untuk membantu beliau bukan semata-mata karena saya pribadi, tetapi karena Pak Prabowo melihat ada nama besar masyarakat Kalimantan Barat di belakang saya. Artinya apa? Ada sebuah bentuk apresiasi yang sangat tinggi, bentuk penghormatan dan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada kita orang Kalimantan Barat untuk memimpin salah satu kementerian yang sekarang saya diamanahkan menjadi Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Ada kurang lebih 65 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang harus saya pikirkan bagaimana caranya ke depan hidup mereka, usaha mereka bisa maju dan berkembang. Maka dari itu saya minta dan mohon kepada semua masyarakat yang ada di sini, bantu doa saya, semoga saya bisa menjadi pemimpin yang amanah. Amin. Bantu doakan saya supaya saya tidak menjadi pemimpin yang lupa diri. Amin. Bantu doakan saya supaya saya dijauhi dari hal-hal yang menyimpang dari urusan hukum. Amin. 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 Saya kurang lebih baru 3 minggu jadi Menteri UMKM. Kasih saya waktu kurang lebih 3 bulan. Saya harus mempersiapkan semuanya, seperti apa programnya, langkah-langkah saya segala macam. Kalau ditanya sama saya sekarang, Pak Maman, saya nak begini, nak begitu, nak begini, langsung saya jawab, itu namanya meramput. Nggak mungkin saya mampu mau ngapain, mau buat kayak gimana. Jadi kasih saya waktu dulu, kurang lebih 3 bulan, saya akan buat formulasinya. Insya Allah saya pastikan, saya janjikan Kalimantan Barat selalu ada di hati saya. Wabil khusus Kecamatan Kubu, betul. Itu Bang. Berarti kalau udah gini aman Bang ya? Aman. Bang Arso aman Bang ya? Aman. Ini ada Bang Mas Riza. Saya ini banyak ditanya oleh deputi-deputi saya, Pak Maman, ngapa belum turun ke bawah, ke provinsi A, provinsi B, provinsi C, kok kita belum agendakan agenda itu? Saya bilang nanti ya dulu, saya harus turun ke kampung halaman saya, ke Kalimantan Barat lebih dulu, karena ini adalah tempat kelahiran saya. Oleh karena itu saya harus turun ke kampung saya dulu. Dan tadi saya di Kota Pontianak, daerah desa yang pertama saya datangi Kecamatan Kubu,
karena bagi saya penting untuk saya turun ke sini, karena kalau saya tarik-tarik mundur 4 tahun yang lalu, kayaknya hebat kali, luar biasa hebat almarhum Haji Bujang tuh udah bisa meramalkan saya jadi menteri kurang lebih 4 tahun yang lalu. Sekarang jadi saya jadi menteri. Maka tadi saya ziarah ke kuburan Ali Idrus dan juga ke makam Haji Bujang, dan sekarang kita bersilaturahmi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan insya Allah karena saya selain representasi menteri dari Kalimantan Barat, saya juga kader Partai Golkar, saya ketua Partai Golkar Kalimantan Barat. Jangan khawatir, kalaupun saya tidak ada di Kalbar, ada banyak kader-kader Partai Golkar yang akan menjadi juru terdepan untuk merespon aspirasi bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Sampaikan kepada beliau-beliau. Di sini kita ada anggota DPR Dapil wilayah sini, adik kita Hanafi, cuman tadi beliau izin harus ikut tanding bola dulu, betul. Tapi tidak apa-apa, nanti kalau misalnya ada apa-apa silakan sampaikan aspirasi ke Hanafi. Saya pastikan aspirasi yang ibu-ibu, bapak-bapak sampaikan ke Hanafi pasti sampai ke saya. Jangan khawatir. Jadi mudah-mudahan ini adalah bagian dari bentuk motivasi yang besar buat saya, karena kita bisa berkumpul di sini. Insya Allah pertemuan kita, silaturahmi kita ini akan menjadi penyemangat buat saya, modal saya untuk berjuang, untuk menunjukkan di nasional sana bahwa pada saat orang Kalimantan Barat diberikan kepercayaan, kita akan berikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Saya pikir saya mohon nanti Pak Didi juga tambahkan perwakilan dari saya. Beliau ini Ketua Wantim Golkar Kalbar dan juga mantan Kapolda Kalbar. Saya meyakini beliau cukup paham mengenai kondisi Kalbar. Saya mau cerita satu hal ini mengenai beliau. Dulu tahun 2018 waktu saya pertama kali saya terpilih menjadi anggota DPR melalui proses pergantian antar waktu, beliau masih Kapolda Kalimantan Barat. Beliau manggil saya, Bang Maman. Waktu itu umur saya masih 38 tahun. Sekarang pun masih muda, 44 tahun. Tenang ya, masih gagah gitu. Beliau manggil saya, ngajak saya ngobrol. Bang Maman ini masih muda, duduk di DPR. Saya berharap Bang Maman ada legacy, ada warisan, ada program kenang-kenangan yang Bang Maman bisa berikan buat Kalimantan Barat. Beliau sampaikan ke saya dulu bahwa ada 600-an desa di Kalimantan Barat ini yang sama sekali belum terpasang listrik. Bayangkan 600-an desa. Benar ke Pak Kapolda? Waktu itu saya bilang, coba Pak Maman cek. Saya turun ke lapangan, betul. Ada kurang lebih 620 desa di tahun 2018 di Kalimantan Barat ini yang sama sekali belum ada listrik. Saya rasa Kecamatan Kubu ini ada satu ya, kalau tidak salah ya, Andre. Apa namanya? Gabung. Sekarang belum ya? Udah terpasang belum? Belum. Nah nanti silakan nanti kita dorong, kita alokasikan. Hah? Udah. Aku ingat kok. Nah, alhamdulillah dari 620 desa dulu yang sama sekali belum terpasang listrik, sekarang tinggal kurang lebih 120 desa lagi di Kalimantan Barat ini yang belum terpasang listrik. Artinya berangkat dari ide yang diusulkan oleh beliau tahun 2018 yang lalu kepada saya mau kasih tahu betapa mahalnya silaturahmi, betapa pentingnya silaturahmi yang disampaikan kepada saya. Hanya sekedar menyampaikan itu, saya teruskan dan saya eksekusi menjadi sebuah program. Sekarang kurang lebih 400-an desa se-Kalimantan Barat sudah merasakan listrik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan apresiasi buat Pak Didi, karena beliaulah yang menginspirasi saya untuk saya bisa menjalankan program listrik desa di Kalimantan Barat. Saya ingin menyampaikan beliau, bukan saya muji,
waktu 2018 itu gubernur lagi PJ, namanya Pak Dodi. Saya sering mewakili Pak Dodi ini. Nah, waktu itu beliau berkunjung ke Kalbar. Ya, nah itulah saya nyampaikan menyangkut masalah Kalbar nih. Banyak sekali, 2045 desa. Ya, 2045 desa, sebagian besar masih kesian. Pertama saya jadi polisi, saya Kapolsek di Nias, namanya Polsek Lolowau. Dulu tidak ada listrik, tidak ada kantor. 1 tahun 8 bulan saya jadi Kapolsek tanpa kantor, tanpa listrik. Saya bisa membayangkan bagaimana hidup tanpa listrik kalau malam-malam. Tiap malam saya udah jam 7 udah gelap itu udah langsung pakai headphone ya, dengar musik, lama-lama tidur. 1 tahun lebih seperti itu. Saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu, terutama dari Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya ini, tentunya kita harus ingat. Yang pertama, kita harus bersyukur dan ingat bahwa kita seperti ini karena ada 4 hal. Hal yang pertama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang sama kita. Yang kedua, kita bisa seperti ini karena kita dididik, dirawat oleh orang tua kita. Yang ketiga, kita bersyukur karena kita ada sekolah alma mater. Dan yang keempat, kita bersyukur karena kita tumbuh besar bisa seperti ini karena lingkungan kita. Pak Maman ini benar-benar bersyukur terus, selalu bersyukur setiap hari. Dan beliau selalu ingat, ya, Kalbar ini tempat beliau besar. Kalau saya, asal saya Singkawang. Saya lahir Sambas, besar Singkawang. Tumbuh besar saya Singkawang. Nah, saya langsung keliling, waktu itu saya tamat Akademi Kepolisian di Semarang, Magelang. Terus saya keliling Indonesia kurang lebih 38 tahun. Balik lagi ke Kalbar, jadi Kapolda, sampai pensiun di Kalbar. Alhamdulillah, saya dalam kesempatan ini juga bersyukur Pak Sutarmiji meminta saya untuk mendampingi beliau menjadi wakil beliau untuk 5 tahun ke depan. Insya Allah jika Allah menghendaki, kami sama-sama menjadi gubernur dan wakil gubernur untuk 2025 sampai 2030. Insya Allah ini bukan kampanye ya Pak Bawaslu, mohon maaf ini hanya menyampaikan aja. Kemudian yang kedua tentu salam hangat dari Pak Miji. Ya, siapa tak kenal dengan Pak Miji, tadi beliau lagi di Sintang. Beliau lagi di Sintang, perjalanan terus kembali ke Pontianak. Nah, salam hangat buat kita semua. Sehingga hal-hal apa yang sudah dibuat oleh beliau, ya, tentunya ini akan kita lanjutkan. Ada kurang lebih 70-75% udah, tinggal 20 atau 25% lagi yang belum. Ya, dilanjutkan lah itu. Kemudian yang ketiga, tentunya Kalimantan Barat ini ya kaya sekali. Kami datang ke sini tadi ada ikan apa tuh? Ikan bagus ya. Ikan tirus ya, ikan tirus, yaitu gelembungnya. Itu luar biasa. Tentunya UMKM ya, beliau ini kita bersyukur benar, saya bersyukur karena disertasi saya itu adalah revitalisasi UMKM di Kalimantan Barat. Alhamdulillah kok sama dengan beliau nih. Saya menyelesaikan doktor saya 3 tahun terkait dengan UMKM ini, khususnya bagaimana peran dan strategi Bank Kalbar dalam penguatan ekonomi masyarakat Kalbar. Nah, judul saya adalah revitalisasi UMKM di Kalbar. Waktu itu saya komisaris utama bank, sehingga saya melakukan penelitian di bagaimana peran dan strategi Bank Kalbar dalam penguatan ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan semua hal terkait dengan usaha kecil menengah sampai dengan mikro kecil menengah itu benar-benar dapat atensi dari beliau. Pasti Pak Maman, kami akan bantu Bapak terutama terkait dengan usaha mikro kecil menengah, karena kami tahu UMKM ini yang paling bertahan ketika terjadinya pandemi COVID-19. UMKM lah yang bertahan, bahkan UMKM lah memberikan PAD kepada Pemda. Nah, ini yang selalu harus kita angkat terus ini, UMKM di Kalimantan Barat.
la